Perdebatan fundamental dalam Islam. Perlukah kita bermazhab atau cukup berpegang pada Al-Quran dan Sunnah saja? Pihak pertama berkata, kami hanya mengikuti dalil, bukan pendapat manusia. Namun apakah sesederhana itu? Untuk memahami Al-Quran dan Sunnah dibutuhkan perangkat ilmu yang sangat dalam. Ilmu tafsir, asbabun nuzul, ilmu hadis, nasikh mansukh, dan kaidah bahasa Arab yang kompleks. Tanpa perangkat ini, menafsirkan dalil secara langsung ibarat mencoba melakukan operasi bedah hanya dengan membaca buku kedokteran dasar. Inilah fungsi mazhab, yaitu sebagai metodologi ilmiah yang dirumuskan para ahli. Lalu itu argumen kedua, mazhab memecah belah umat. Faktanya perbedaan pendapat yang absah, ikhtilaf, sudah ada dan direstui sejak zaman Nabi. Dalam peristiwa Bani Quraidah, para sahabat berbeda memahami perintah Nabi, dan tak ada yang disalahkan. Para imam mazhab sendiri saling menghormati. Imam Syafi'i rela meninggalkan qunut subuh saat salat di dekat makam Imam Abu Hanifah sebagai bentuk penghormatan. Perpecahan tidak lahir dari mazhab, tapi dari fanatisme buta, ta'asub. Tapi ini taklid buta, bantah mereka. Perlu dibedakan antara taklid, mengikuti tanpa dasar, dan ittiba, mengikuti ahli berdasarkan kepercayaan pada ilmunya. Seperti pasien mengikuti resep dokter spesialis. Al-Quran sendiri memerintahkan kita bertanya pada ahli ilmu. Mengapa harus terpaku pada 4 imam? Pertanyaan bagus. Sejarah mencatat ada ratusan mujtahid, namun hanya 4 mazhab inilah yang metodologinya paling lengkap, paling sistematis, didokumentasikan, diuji, dan dikembangkan oleh ribuan ulama selama lebih dari 1000 tahun. Mazhab mereka menjadi sebuah sistem hukum yang matang dan teruji zaman. Bagi seorang mu'alaf di zaman modern atau seorang muslim awam yang sibuk dengan profesinya, lautan informasi di internet bisa sangat membingungkan. Satu situs bilang A, situs lain bilang B. Mazhab menawarkan sebuah peta jalan yang jelas, sebuah kurikulum terstruktur untuk menjalankan agamanya dengan tenang dan yakin. Tanpa mazhab risikonya besar. Setiap orang menjadi mujtahid dadakan, menafsirkan agama sesuai hawa nafsu. Ini akan melahirkan jutaan versi Islam yang bisa menimbulkan kekacauan. Kesimpulannya, mazhab bukanlah tujuan tapi jalan. Ia bukan tandingan Al-Quran dan Sunnah, melainkan jembatan kokoh yang dibangun oleh para pakar untuk membantu kita menyeberangi samudra ilmu menuju pemahaman yang benar. Mazhab adalah rahmat dan warisan keilmuan terbesar umat ini.